Saiful Mujani yang ingin memakzulkan dan penjarakan Jokowi namun gagal total. Kini mengatakan istana membunuh Anies Baswedan. Inilah Saiful Mujani yang ingin memenjarakan Joko Widodo. Bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Pak Jokowi sudah berhenti kan bisa dimasukkan ke penjara. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu, bisa chaos. Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhenti kan bisa dimasukkan ke penjara. Waduh, mengeri sekali ya. Tekad daripada Saiful Mujani yang ingin memakzulkan dan kemudian memenjarakan. Begitu kejamnya ya pendukung Ganjar Pranowo ini. Ternyata namun demikian pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Mujani, Saiful Mujani ini gagal total. Rakyat lebih memilih kekuatan Presiden Jokowi dibandingkan dengan kekuatan Ganjar Pranowo atau Megawati Soekarno Putri yang ada di belakang Saiful Mujani ini. Logis kalau elit Golkar menginginkan gubernur di Jawa Barat yang akan datang ini adalah orang Golkar. Untuk mengamankan kerja politiknya di Jawa Barat. Logis dong. Logis ya kan? Iya. Jadi ingin Ridwan Kamil stay di sana. Karena dihitung-hitung menurut survei, termasuk survei saya juga mengatakan Ridwan Kamil sangat unggul. Tanpa kerja banyak. Tanpa keluar biaya banyak, kosnya kecil ya. Kosnya kecil dan itu bagus, bersih ya kan, jadinya tidak becek, nggak bagi-bagi amplop dan seterusnya kayak begitu kan. Harapan kita semua agar politik kita lebih bersih. Itu bagus, bagus untuk sistem kita, bagus untuk Golkar. Why not, ya kan? Jadi kesimpulannya Ridwan Kamil stay di Jawa Barat. Keputusan pertama. Awal ya. Awal-awal kayak begitu. Tapi kan tahu sekarang apa yang terjadi. Ridwan Kamil pindah ke Jakarta. On the way. Gitu kan? On the way to Jakarta. Disuruh pindah? Saya melihatnya begitu. Karena apa? Dia tadinya udah punya pandangan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Gitu ya. Tidak masuk di Jakarta. Karena apa? Tadi di Jawa Barat tingkat probability-nya lebih tinggi untuk terpilih kembali. Dengan biaya yang lebih sedikit. Dengan upaya yang lebih sedikit juga, lebih efisien, kira-kira begitu. Mungkin lebih bersih, logis. Karena Ridwan Kamil adalah orang Jawa Barat. Dia udah berkarir politik di Jawa Barat, sejak wali kota dan kemudian jadi gubernur. Jadi sudah kalau orang Jawa, ya? udah berakar dia di sana. Jadi lepas dari kinerjanya seperti apa, hak orang Jawa Barat lah untuk menilai. Tapi relatif dibandingkan tokoh-tokoh yang lain, dia jauh lebih kuat di Jawa Barat. Jadi logis dia harus stay di Jawa Barat. Pertanyaannya adalah kenapa dia dipindahkan ke Jakarta? Itu keputusan yang tidak logis buat Golkar. Yang pasti Golkar kalah di sini oleh Gerindra. Kan yang punya ide melempar dalam tanda kutip Ridwan Kamil ke Jakarta itu Gerindra, Dasko. Ngomong ke publik ya kan? Jadi menginginkan agar Ridwan Kamil masuk di Jakarta. Kira-kira apa motifnya itu? Motifnya sederhana sekali. Itu yang terjadi. Motifnya ya jelas kayak begitu. Jadi di situ ingin menang, bahwa kemudian Ridwan Kamil kalah di Jakarta itu bukan urusan saya, kata Gerindra. Biar aja, itu bukan kader saya. Bagi Gerindra ya kan, itu satu. Tapi nampaknya ini penafsiran, ini analisis. Bisa diverifikasi. Karena saya udah verifikasi kepada tokoh-tokoh Golkar yang mengambil keputusan ini. Mereka sebetulnya, tapi nggak boleh tanya gitu siapa orang itu kan, itu off the record. Tapi saya dapat informasi langsung dari orang paling penting di Golkar yang berperan gitu. Mereka nangis bombay, tidak happy ya? Tidak happy. Memindahkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Berarti keterpaksaan. Berarti ada pressure. Ada tekanan. Siapa yang bisa menekan elit Golkar? Emang siapa yang lebih berkuasa? Kan persoalannya kan gitu. Daripada elit Golkar, siapa yang lebih berkuasa? Istana. I don't know. Mungkin sama kan itu penafsiran kita kan, gitu ya. Gitu ya. Jadi pindah tidak logis ya kan. Pertama adalah tadi saya sebutkan Jawa Barat jauh lebih strategik
buat Golkar. Akan memenangkannya dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Oke. Oke. Di Jakarta nilai kursinya jauh lebih kecil. Oke. Kedua, tingkat kemenangannya itu lebih rendah ketimbang kalau bersaing di Jawa Barat. Kenapa masuk ke Jakarta? Bunuh diri ya? Nggak juga. Iya, memperkecil peluang Oh, memperkecil peluang. atau membuat kerja supaya lebih keras. Oke. Maka kemudian saya menafsirkan ada upaya-upaya untuk meyakinkan Ridwan Kamil, untuk meyakinkan Golkar, tenang aja, kita bantu di Jakarta. Kita lakukan seperti Pilpres. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Gitu Bang. Oke. Jadi Paham Anies saya. harus dihilangkan. Harus dibunuh ya? Harus dibunuh. Oke. Karena Anies lah kira-kira yang menjadi kompetitor utama kalau dia menjadi calon. Jadi calon pun Anies tidak bisa. Yang tadinya ini partai pendukungnya dalam Pilpres udah dengan dia, Solid. tiba-tiba pada lari. Dipreteli satu-satu. Bayangin, ketua PKS secara terbuka bicara, ajak-ajak saya dong. Jangan PKB aja. Jangan Nasdem aja yang diajak. Pak Gerindra, sama Gerindra bicara seperti itu. Itu kan sangat-sangat eksplisit. Oke. Penderitaan yang dialami oleh PKS, saya sebut penderitaan. Iya. Karena apa? Karena PKS tidak cukup sendirian. Dia butuh satu partai at least, PKB atau Nasdem. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untayan syair berbahasa Arab, mata yablugul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Kalau al-fubanin khalfahum hadim kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadim. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al-Habsyi mengindikasikan partainya siap untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam periode 5 tahun ke depan. Abu pun mengungkap PKS ingin berkontribusi untuk Indonesia setelah 2 periode berada di luar pemerintahan. Ini kan sudah selesai acaranya ya. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar ya. Selain itu, dirinya juga mengungkap alasan keputusan PKS untuk bergabung dengan koalisi. Abu menyebut, keputusan PKS untuk bergabung dengan koalisi atau menjadi oposisi tidak terlalu sulit karena partai tersebut telah berpengalaman baik di dalam maupun luar pemerintahan. Menurutnya, posisi di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki sisi positif masing-masing. Namun, dirinya mengeklaim PKS ingin memberikan kontribusi yang lebih optimal. Kita ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Gitu. Lebih lanjut, Abu menyebut hubungan antara PKS dan Prabowo berjalan dengan baik dan terjalin sejak lama sehingga akan mudah jika kedua belah pihak ingin kembali bekerja sama. Partai PKS sendiri merupakan partai politik yang pernah mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Diamini oleh pendukung Anies Baswedan ini yang begitu sangat gemar sekali dengan Anies Baswedan. Dia gembira sekali ketika PKS dan PDIP ingin memakzulkan Joko Widodo. Tapi mimpi aja lo, ngimpi. Skenario pemakzulan, PDIP dan PKS buka opsi makzulkan Jokowi. Pak, maksudnya gimana tuh? Ngeri nggak tuh?
Wow, PDIP, PKS sama-sama buka opsi untuk masukkan Jokowi. Kalau dua itu sudah bersatu, agamis, nasionalis. Kita ingat, proklamasi aja bergabungnya nasionalis dan agamis. Kemudian reformasi 98 sama, itu gabung agama nasionalis sama agamis. Nah sekarang juga ada tanda-tanda itu makin kuat. Ya itu barangkali yang akan menjadi fakta sejarah, ya, bahwa Pilpres 2024, Pileg 2024 akan jauh lebih netral, akan jauh lebih jurdil kalau tidak ada Pak Lurah. Itulah pendukung Anies Baswedan dan juga Saifullah Mujani yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo ingin memakzulkan Presiden Jokowi dan ingin memenjarakannya. Namun sekarang Saifullah Mujani mengatakan bahwa istana membunuh Anies Baswedan agar